Pagi ini, aku memulai perjalanan menuju Yogyakarta. Aku berangkat dari rumah pukul 5 pagi, menumpang langkah yang sama dengan kawan serumah yang hendak bekerja. Matahari belum sepenuhnya bangun saat aku tiba di Terminal Bung Rasi, Surabaya. Tepat pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ransel di punggung dan secangkir harap di kepala, aku masuk ke dalam bus Eka tepat pukul 7. Mesin mulai menyala, roda berputar, dan seperti itu saja perjalanan ke Jogja pun dimulai. Pernah gak sih kamu pergi bukan karena tahu mau kemana, tapi karena sudah terlalu lama diam di tempat yang sama? Hari itu aku berangkat sendirian, tanpa rencana, tanpa target. Cuma satu hal yang pasti, aku hanya ingin berjalan. Jogja bukan karena tempatnya, tapi karena namanya terasa seperti jawaban untuk pertanyaan yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Pada perjalanan kali ini, nggak ada siapa-siapa yang menunggu, nggak ada yang harus aku kabari, dan untuk pertama kalinya, bagiku itu sangat terasa lega. Aku belajar satu hal, kadang kita nggak butuh tujuan, kita cuma butuh jarak dari rutinitas, jarak dari ekspektasi, bahkan jarak dari diri sendiri. Di setiap langkah, aku ketemu versi diriku yang jarang muncul, yang gak sibuk menjelaskan, gak sibuk membuktikan, hanya cukup hadir. Pada pukul 10:20, saya tiba di Kabupaten Ngawi. Bus berhenti sejenak di rumah makan Duta. Aku pun turun, aku makan, dan setelah makan, aku menghisap sebatang rokok, memberi jeda kecil untuk tubuh sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Tepat pada pukul 10:50, mesin kembali menyala, dan kami pun berangkat lagi menuju kota Yogyakarta. Pada pukul 14:00, aku telah tiba di Jogja. Jogja menyambutku dengan lelah yang tertunda. Check-in kamar hotel terlewat tanpa kamera, tertimbun oleh tas dan ransel yang terlalu penuh. Selepas itu, aku rehat sejenak, membersihkan badan, sehingga badan rasanya ringan dan sangat segar. Setelah mandi dan menghela napas, aku mencari satu hal yang sejak pagi hilang, yaitu kopi. Langkah kecil membawaku ke Aurorai Cafe, kedai sederhana tak jauh dari tempatku bermalam. Segelas es kopi butterscotch menjadi penanda bahwa aku benar-benar sudah sampai di Jogja. Kopi sore di Aurorai Coffee seharusnya hanya menjadi jeda dari perjalanan. Tapi takdir memilih cerita lain. Di sana, aku bertemu Muslim, kawan lama dari bangku sekolah menengah pertama, yang tak kusapa hampir 10 tahun lamanya. Waktu mempertemukan kami kembali, tanpa aba-aba, tanpa persiapan. Seolah Jogja sengaja menyimpan satu nama hanya untuk hari itu. Dengan Yamaha Jupiter tua miliknya, kami berkeliling kota seperti dulu, tanpa tujuan, tanpa rencana, hanya mengikuti arah angin dan tawa. Tugu Jogja menjadi saksi, angkringan dekat stasiun Tugu menjadi ruang cerita. Kopi jos dan sate-satean terasa lebih hangat dari kenangan itu sendiri. Hujan pun turun,
bukan untuk mengusir, tapi untuk menahan kami lebih lama. Kamera kembali tersimpan karena ada momen yang terlalu indah untuk direkam. Waktu pukul 8 malam. Hujan berhenti, tapi waktu tidak. 4 jam berlalu tanpa kami sadari. Membicarakan masa lalu yang ternyata belum benar-benar selesai. Kami berjalan kaki menyusuri Malioboro, membiarkan langkah tenggelam di antara lampu-lampu, suara jalanan, dan rindu. Namun, hujan kembali turun. Jogja pun kembali menolak perpisahan. Ini bayangkan gelang yang datang, ku bahagiakan lalu serahkan seluruh hidupku mencari menjaga hatimu. Kami pun meneduh di Loka Coffee. Di samping stasiun Tugu, live musik mengalun dan cerita kembali menemukan ruangnya. Hingga tengah malam pun tiba, kedai menutup pintu dan kami pun pulang di bawah gerimis kecil serta jalanan basah. Tapi aku sadar satu hal, Jogja bukan tentang tempat yang kutuju, tapi tentang orang-orang yang kutemui di tengah jalan. Dan malam itu aku tidak sekedar pulang ke hotel, aku pulang ke bagian hidup yang sempat tertinggal 10 tahun lalu. Don't see no tears on a woman, no woman will cry. Hari terakhir di Jogja, pukul 11 siang, aku check out dari hotel dan Muslim menjemputku untuk diantarkan ke terminal Giwangan. Sepanjang perjalanan, kamera kembali kalah oleh tas dan ransel. Tapi mungkin memang tidak semua harus direkam. Ada yang cukup disimpan di ingatan saja. Sesampainya di terminal, Muslim mengantarku sampai ke bus yang akan membawaku pulang ke kota Surabaya. Armada bus tersebut bernama Sugeng Rahayu. Di samping bus yang hampir berangkat, aku mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal pada pertemuan yang datang tanpa rencana, tapi pergi dengan kenangan. Pukul 12 tepat, aku naik ke dalam bus, meninggalkan Jogja di balik kaca jendela. Di perjalanan pulang, aku mengabari seorang kawan yang ada di kota Surabaya yang bernama Gundul. Kataku,
Aku akan tiba sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selama perjalanan pulang, aku mendokumentasikan sedikit perjalanan sambil mengenakan TWS kesukaanku, ditemani alunan jazz and blues, membiarkan jalanan menjadi film dan aku menjadi penontonnya. Hingga akhirnya pukul 19.30 aku tiba di Terminal Bungurasi, Surabaya. Gundul sudah menunggu di warung kopi dekat gerbang kedatangan. Aku menghampirinya dengan tawa, senyum, dan perasaan pulang yang sebenarnya. Kami menutup malam dengan makan di depot nasi goreng langganan kami. Perjalanan ke Jogja pun selesai, tapi seperti kota itu sendiri, aku tahu satu hal. Aku tidak benar-benar pergi. Aku hanya berpamitan sampai suatu hari nanti aku akan pasti kembali. Apa? Tadi suwi, nyusu sih, nyusu. Susu. Nyusu burung. Mampir sih nyusu. Oke, baik. Logo sih, nyantai sih. Siap. Logo. Tak jemrain dulu. Ada perjalanan yang selesai di peta, tapi tidak pernah benar-benar selesai di hati. Jogja adalah salah satunya. Ia tidak membuatku ingin tinggal, tapi ia membuatku selalu ingin untuk kembali.